Selamat siang Pak Pur. Selamat siang, Pak Dani. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Pur. Mohon maaf Pak Pur, ini minta waktunya ya Pak Pur. Ya, Ini saya PPG di Universitas Negeri Malang. Sampai saat ini sudah materi identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah, dan analisis eksplorasi penyebab masalah Pak Pur. Nah, saya butuh data atau informasi dari guru teman sejawat. Untuk itu saya minta waktunya Pak Pur untuk wawancara ya Pak ya. siap Pak Dani. Monggo saya bantu yang dapat saya bantu. Ya. Gini Pak Pur, ini ada permasalahan yang sudah saya identifikasi di kelas. Siswa tidak konsentrasi pada saat pembelajaran di kelas. Menurut Pak Pur, penyebabnya apa nih Pak? Ya, ketika kita seorang guru mendapatkan siswa di kelas yang kurang konsentrasi, ini mestinya kita perlu memahami latar belakang kondisi siswa, Pak. Yang pertama, kita harus mengetahui lingkungan mereka anak di rumah, bagaimana teman bermainnya, kemudian aktivitas anak di rumah itu apa saja. Karena ketika anak banyak di luar rumah, ketika di rumah banyak kegiatan, aktivitas yang mereka lakukan, sehingga posisi kondisi badan dalam keadaan capek, kemudian lelah, maka ketika dia berangkat ke sekolah, sedikit banyak kondisi kesehatan semacam ini akan mempengaruhi konsentrasi anak ketika akan mengikuti pelajaran kita di dalam kelas. Oh, jadi siswa kondisinya lemah ya, lelah gitu ya Karena Pak? kondisi kelelahan, karena banyaknya aktivitas di luar rumah, karena pengaruh teman-teman lingkungan di sekolah, di rumahnya. Yang kedua, bisa jadi anak yang tidak konsentrasi mengikuti pelajaran di kelas itu disebabkan karena aspek kondisi keluarganya, Pak. Ya, kondisi keluarga anak yang nyuwun sewu sosial ekonominya kurang, bisa jadi mereka di rumah harus ikut membantu orang tua mencari nafkah, sehingga mereka dalam kondisi kelelahannya bukan karena aktivitas bermain, tapi karena harus mencari nafkah membantu orang tuanya. Orang tua, iya. Kemudian bisa jadi kondisi keluarga ini yang orang tua antara bapak dan ibu sering tidak sepaham, dalam artian broken home dan sebagainya. Banyak kasus pertengkaran antara orang tua anak yang sudah menginjak dewasa, atau anak-anak kita ini kadang-kala kondisi di rumah semacam itu akan terbawa ketika dia berangkat ke sekolah, sehingga ketikanya seharusnya mendengarkan apa yang dijelaskan guru, dia teringat dengan memori yang ada di keadaan keluarganya yang di rumah, sehingga akan mengganggu konsentrasi sang anak ketika mengikuti pelajaran di kelasnya. Oh, ada permasalahan di... Karena kasus permasalahan di keluarganya. Iya, Jadi iya, karena iya. kasus ekonomi keluarga yang kurang, keharmonisan keluarga yang kurang mendukung dia untuk bisa belajar dengan tenang, kondisi rumah yang terlalu dekat dengan jalan raya, terlalu banyak keramaian, sehingga dia tidak bisa konsentrasi belajar dengan baik ketika di rumah. Ini mestinya akan banyak berpengaruh terhadap kondisi anak ketika mengikuti pelajaran di sekolah. Ya, terus Namun masih Gimana? ada lagi Pak Demi, Oh, siap. bahwa aspek yang lain anak tidak konsentrasi di kelas ini juga bisa disebabkan karena kondisi anak itu sendiri. Iya, Ketika iya. anak kondisi tidak sehat betul, nah, badannya kebetulan karena agak terganggu kesehatannya, mestinya yang semacam ini juga konsentrasi anak untuk mengikuti pelajaran di kelas juga akan berbeda dengan anak yang berangkat sekolah dengan kondisi yang sudah sarapan, sudah kondisi sehat, tidak ada punya Istirahat beban cukup. masalah istirahat cukup dan sebagainya. Masalah kesehatan anak juga berpengaruh, termasuk minat anak. Minat anak terhadap pelajaran yang kita berikan. Kalau kita nggak pandai-pandai mengawali pelajaran sehingga mereka bisa konsentrasi dengan kita, mengurangi minat belajar anak, atau dia tidak punya gambaran masa depan, dia tujuan belajarnya untuk apa, maka kondisi yang seperti ini pun di kelas akan sangat berpengaruh dengan minat anak ketika, atau konsentrasi anak ketika mengikuti pelajaran. Iya, iya, iya. Bisa jadi juga disebabkan karena faktor dari sekolah. Apa itu? Kondisi kelas yang tidak mendukung dia untuk konsentrasi, temannya terlalu ramai untuk bisa dia mengikuti pelajaran dengan baik. Kemudian
di sekolah kita misalkan banyak sarana prasarana yang kurang mendukung, AC-nya mati, kelasnya terlalu padat dengan siswa, kondisi lingkungan yang kurang nyaman untuk belajar, ini juga mestinya akan sangat berpengaruh terhadap konsentrasi anak mutu pelajaran. Dan tidak kalah pentingnya ketika anak sudah tidak ada minat dengan guru, wah aku serak seneng karo Pak Damin. Nah, maka ketika Pak Damin masuk kelas tuh biasanya anak juga enggan-engganan untuk bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Jadi banyak faktor yang menyebabkan anak tidak konsentrasi di kelas. Nah, ketika kita mendapatkan yang seperti ini, maka solusi kita pintar-pintar kita mencari informasi penyebabnya anak kita yang seperti itu karena apa, sehingga kita bisa memberikan solusi untuk dia supaya dia di pertemuan berikutnya bisa mengikuti pelajaran kita dengan baik. Menurut Pak Pur, solusi selain kita mencari, kalau kita sudah mencari informasi penyebabnya dari penyebab yang disampaikan Pak Pur, menurut Pak Pur solusinya apa Pak supaya siswa itu kembali bisa konsentrasi Pak? Ya, tadi Pak Damin, ketika kita mendapatkan siswa yang seperti ini, mestinya kita tanya lebih lanjut penyebabnya dia itu karena apa. Contoh, karena dia banyak bermain di rumah, aktivitasnya banyak ketika di rumah banyak berkumpul dengan teman-temannya SMP-nya misalkan, kemudian sampai lupa waktu, pulang ke rumah sudah larut malam, tidak belajar dan sebagainya. Nanti solusinya kita bisa mengajak kerjasama dengan orang tua supaya bisa ikut mengawasi jam posisi anak di rumah, tidak sampai di luar rumah sampai larut malam. Membatasi aktivitas anak di rumah supaya tidak banyak bermain dengan teman-temannya, bisa membagi waktu mana bermain mana belajar. Jadi tergantung penyebabnya itu ya Pak. Tadi dari beberapa yang kami sampaikan tadi, monggo kira-kira penyebabnya karena lingkungan rumah atau dari lingkungan keluarganya. Kalau terpaksa membantu ekonomi orang tua, kita beri batasan waktu, jam sekian saja segera pulang. Karena masih sekolah harus karena sekolah. itu tanggung belajar. Itu yang perlu kita perhatikan. Kalau disebabkan karena kondisi anak yang sakit atau kurang minat, itu perlu kita motivasi biar minat belajar anak kembali tumbuh atau setidaknya masih punya cita-cita ke depan, sehingga selalu ada semangat ketika motivasi pelajaran. Motivasi ke anak perlu kita berikan. Oke Pak Pur, itu tentang siswa yang tidak konsentrasi ya gitu. Ada juga permasalahan ini Pak Pur, permasalahannya guru tidak bisa berkomunikasi dengan orang tua siswa, padahal kita butuh orang tua untuk meminta informasi tentang siswa tersebut. Ini sulit untuk komunikasi dengan orang tua Pak Pur. Menurut jenengan apa ini Pak? Guru ada kesulitan berkomunikasi dengan orang tua. Iya. Gini Pak Jamin, ada beberapa hal untuk yang kasus seperti ini, dalam permasalahan seperti ini, kita pandai-pandainya mencari informasi lewat anak ataupun lewat teman anak, bahwa kita biasanya guru punya grup orang tua Pak ya. Nah, ketika kita sudah punya nomor HP orang tua, ini kita manfaatkan HP ini untuk berkomunikasi. Namun kadangkala permasalahannya ini dari pihak orang tua, ada orang tua yang kurang perhatian dengan anaknya, terlalu sibuk dengan aktivitas mencari nafkah, dengan aktivitas orang tuanya masing-masing. Kadangkala kita ingin minta waktu aja, mereka menyepelekan, menomorduakan anak yang kita hadapi daripada mencari nafkahnya. Jadi karena satu hal itu. Yang kedua, karena memang kesibukan orang tua tadi Pak, mereka tidak mungkin diganggu kerja yang bagaimana. Nah, kalau terjadi yang seperti ini, mestinya kita bisa membuat kesepakatan kapan kita bisa minta waktu supaya bisa berkomunikasi dengan orang tua. Sebagai solusi itu ya. Nah, di antara solusinya itu. Bisa juga kesulitan komunikasi ini dengan orang tua bisa juga dari aspek kita. Dalam artian ketika kita seorang guru punya beban mengajar yang banyak, padahal kita butuh informasi untuk membantu anak kita yang bermasalah, sehingga kita harus komunikasi dengan orang tua. Karena kita jam mengajarnya banyak, kita sendiri orang yang termasuk kelompok golongan guru yang aktif dan banyak dimanfaatkan tenaganya baik di masyarakat maupun di sekolah. Kadang-kala kita membagi waktu untuk komunikasi, bukan pihak orang tua yang tidak bisa kita ajak komunikasi, tapi diri kita yang menyempatkan waktu untuk berkomunikasi. Ini pandai-pandai kita menyelami kira-kira permasalahan
kesulitan komunikasinya itu dari aspek orang tua atau aspek diri kita sendiri. Ya, ya, ya. Ini perlu kita analisis sehingga kita bisa mendapatkan solusi untuk bisa berkomunikasi dengan orang tua. Terima kasih Pak Pur. Saya kira cukup itu dulu ya Pak Pur. Nanti kalau ada waktu kita sambung lagi. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Semoga Pak Pur selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan semua urusannya Pak Pur ya. Semoga penjelasan saya bermanfaat untuk Pak Dani. Amin. Terima kasih Pak Pur. Oke,